kabar Mbak Ari? Baik, Mbak. Baik, alhamdulillah. Nah, Mbak Ari ini aku perkenalkan sedikit ya. Mbak Ari ini memiliki anak yang autisme ya, Mbak ya, autistik ya. Nah, boleh ADHD. ceritain ADHD, boleh ceritain sedikit nggak Mbak, biar pada ngeh nih ininya kondisinya gimana? Oke, Sebelum selamat dulu ya, malam. sebelumnya ya. Ya, jadi saya itu punya anak berkebutuhan khusus, itu ADHD, Mm-mm. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi dia Mm-mm. semacam penyakit kelainan perkembangan di otak itu sehingga membuat anak ini hiperaktif, cuman hiperaktifnya lebih kepada selalu ingin mendapatkan perhatian. Jadi Oke. seperti attention, selalu pengen diperhatiin orang. Nah, hiperaktif itu membuat dia nggak punya kemampuan untuk berkonsentrasi, nggak bisa bersosialisasi dengan baik karena dia selalu memperhatikan dirinya aja. Dia nggak pernah bisa melihat situasi yang dihadapin tuh apa sih, kayaknya common sense-nya nggak jalan gitu ya. Jadi dia selalu salah bertindak sehingga akhirnya dimarahin sana sinilah gitu kan. Nah, kemudian 4 tahun lalu, waktu itu dia sekarang umur berapa ya? Sekarang 12, berarti 9 tahun ya. Umur 9 tahun itu dia belum bisa baca, belum bisa nulis lah. Oke. 9 tahun. Kemudian saya dikenalkan sama Alpha Spin ya. Dan Alpha Meta ini dari Mbak Koni ya, sama Mas Budi. Waktu itu diperkenalkan dan diberitahu bahwa dengan Alpha Spin ini bisa membantu gelombang alfa ya, gelombang alfa untuk Ya. kita, gelombang alfa terus-terusan ada di rumah untuk menghindari radiasi dan segala macam. Nah, kebetulan saya memang baca bahwa anak-anak kebutuhan khusus itu biasanya di otaknya tuh gelombang alfanya selalu lebih sedikit daripada kebutuhannya. Sehingga Oh. dan memang makanya anak-anak kebutuhan khusus tuh paling bagus dibawa ke alam karena alam tuh gelombang alfanya tinggi. Nah, memang kebetulan saya pencinta alam, cuman anak saya masih kecil, nggak bisa saya bawa kemana-mana karena untuk membawa dia aja tuh persiapannya susah banget gitu, apalagi dibawa ke alam ya, maksudnya camping gitu tuh akan susah banget. Jadi nggak bisa sering-sering ya Mbak ya? Nggak bisa, paling waktu itu cuma Mm-mm. bisa ke pantai, ke puncak gitu ya. Tapi sebenarnya paling bagus kan yang di gunung, yang lebih nggak kena polusi lah sebetulnya. Nah, kemudian karena dengar ada Mbak Koni kasih Alpha Spin ini sama Alpha apa tadi Meta ya, Alfa Meta. saya langsung beli karena saya pengen banget mengobati anak saya tanpa medis, tanpa obat. Waktu itu saya udah disarankan ke 4 psikolog semua harus pakai obat. Saya tetap nggak mau karena saya lihat beberapa anak yang udah pakai obat tuh kok dampaknya ke belakangnya setelah agak gedenya tuh kurang baik gitu ya. Ada yang agak lose control dan segala macam. Mungkin nggak semua anak begitu ya, tapi saya lihat beberapa contoh kayaknya saya nggak berani gitu pakai obat. Akhirnya saya beli Alpha Spin ini. Nah, jadi saya pakai udah 4 tahun ya, 4 tahunan. Waktu itu yang Pakainya tuh diapain, Mbak? Pakainya diapain? dipasang, Apakah pakai kuantum dipasang. saja atau ditempel ke badannya? Enggak, jadi saya pakai, kan saya punya 5, itu ya, 5 Alpha Spin. cakram ya, jadi 4 dipasang di ruang tengah, kebetulan rumah saya kan blong ya, jadi saya pasang di ruangan di rumah, kemudian yang satu itu dipakai untuk yang minum, yang Oke. minum, terus saya ganti-ganti tuh, nanti dipakai mandi, nanti dipakai minum gitu ya, pokoknya sebanyak-banyaknya dibuat basah lah air mandinya, air minumnya, sama yang di rumahnya yang gelombangnya itu. Nah, itu ada kejadian yang mengejutkan itu adalah kira-kira 1 minggu lah ya pakai itu ya. Kan saya juga nggak tahu nih apa sih dampaknya gitu. Terus seperti apa sih jadinya, karena kan belum pernah nyoba ya. Dan kalau ini mungkin waktu itu juga belum ada kali yang anak ADHD ya. Nah, seminggu kemudian dia ada
tunjukkan sekolah, di situ saya agak kaget karena dia bisa menganalisa situasinya dia gitu. Padahal sebelumnya dia tuh nggak pernah bisa kalau diajak ngomong tuh bersambung gitu. Lalu saya ngomong A, dia jawabnya B, saya ngomongnya B, dia jawabnya C gitu ya. Nah di kejadian seminggu itu dia bilang sama saya gini, Bu, saya aku kostumnya pesennya di mana gitu, nyewanya di mana? Dia bilang di ini adalah di satu tante ini, soalnya di sekolah habis. Gitu. Terus dia langsung menganalisa, dia bilang gini, kalau mesennya rentalnya di situ berarti nggak sama dong Bu sama yang di sekolah gitu ya. Oh, padahal cukup abstrak itu ya kalau buat dia ya. Padahal kan kok dia bisa nyambung ke situ. Nah itu waktu itu kejadian pertama dan saya selalu ingat ya kejadian itu karena itu pertama kali dia bisa menyambung atau menjahit beberapa situasi jadi satu. Gitu. Nah setelah itu sampai sekarang sangat berkembang pesat untuk ini ya analisa situasi, common sense terhadap orang tuh misalnya nggak suka sama dia bisa 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 tahu ya tadinya Bisa kan dia nggak tahu nggak tahu terus bagaimana cara menyikapi memang sedikit-sedikit tapi perkembangannya jauh lebih pesat dibandingin waktu saya ikutan terapi waktu itu saya terapi kali dia Senin sampai Jumat kali terapi ya setiap hari gitu terapi. Dan itu setelah berapa lama berarti sekarang ini udah berapa lama pakai Alpha-Spin, Alpha-Meta? Pakai 4 tahun. Oh, udah 4 tahun ya. Itu Alpha-Metanya diminum rutin berapa kali sehari gitu? Alpha-Metanya ini agak susah, dia nggak mau minum. Jadi saya minum pakai yang itu, yang air yang disuling itu, yang di. Jadi mengandalkan air Alpha-Spin itu ya Mbak ya? Iya. Disuling airnya ya? Betul, karena dia nggak mau tuh yang itunya susah banget. Dan saya campur di beberapa makanan juga kayaknya nggak bisa gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa deh, yang penting ini jalan gitu ya. Dan ini pun sebetulnya udah sangat bagus. Nah sekarang setelah 2 tahun lalu ya 2 tahun pakai, saya bisa bawa anak saya naik gunung. Oh. Dia bisa mengikuti aturan yang ada. Untuk naik kan ada aturannya ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Dia bisa tuh terus naik sampai puncak, dia bisa balik lagi. Jadi sekarang saya banyak bawa dia ke alam sama tetap pakai Alpha-Spin. Nah, kalau secara akademis, sekarang dia sudah bisa baca. Oh, sebelumnya ini ya, belum bisa ya? Nggak bisa konsentrasi sama sekali. Konsentrasinya. Iya, dan sekarang kan udah SMP ya, kelas 1. Dia diberi tugas sama gurunya untuk membimbing adik-adiknya yang ABK yang TK. Oh, Masya Allah. Jadi dia udah bisa tahu bahwa dia tahu si A anak ABK, si B bukan. Dia tahu dia ABK. Dia tahu dia berkebutuhan khusus. Justru dia kayaknya secara logika karena dia tahu dia punya kelemahan itu, dia sekarang lagi fight ke tidak normalannya itu. Jadi dia misalnya dia lagi marah, artinya common sense-nya kan jalan ya. Dia udah ngerti gitu bahwa oh ini nih nggak normal, maksudnya ini nggak wajar. Aku harus tahu. Tapi memang nggak gampang sih, nggak langsung berubah gitu. Kurang lebih itu ya, maksudnya mungkin ini secara singkat. Ini nggak Mbak, ada foto atau video gitu yang bisa kita sharing nggak Mbak? Boleh lihat nggak? Ada sih, ada di Mbak Koni ya Mbak Koni. Coba nih kita lihat nih. Oh ini anak Mbak Ari. Kemarin dapat PR. Iya. Seperti itu. Ini PR lagi bikin Play-Doh gitu ya dari sekolahan ya. Sebelumnya kebayang nggak dia bisa seperti ini Mbak? Saya terus terang dari menjalani proses dia dari bayi, saya nggak berani ngebayangin apa-apa sih Mbak. Soalnya untuk maksudnya karena kita nggak tahu targetnya tuh mau seperti apa. Kan orang banyak bilang, oh nanti misalnya lesin aja di satu bidang gitu ya, nanti dia akan menjadi bagus di situ. Ternyata mencari satu bidang itu juga nggak gampang.
Maksudnya saya harus coba berbagai macam, itu pun sampai sekarang saya belum dapat yang saya rasa itu benar-benar bakatnya dia ya. Tapi saya sekarang fokus pada behavior aja, yang penting dia bisa mandiri dan sosialisasi dan punya skill aja, nanti skillnya Bahkan mungkin dia punya hati juga untuk membimbing anak-anak ABK yang lebih muda dari dia ya. Itu aduh aku merinding sih Mbak, serius nih ya, terharu banget. Boleh lihat nggak itu? Ada nggak ya Mbak ya videonya? Ada di Mbak Koni ada. Oh ini Dia ngajar ya. Oh Masya Allah. Yang ngajarin anak autis ini untuk baca. Oke, waduh keren banget ya Mbak ya. Ini aku berdoa banget, mudah-mudahan perkembangannya bagus terus ya Mbak ya. Insya Allah, amin. Pasti perasaannya saat ini seperti apa Mbak? Saat ini saya bersyukur banget gitu ya ketemu Alfa Spin dan ini ya sistem ini. Karena saya selalu bicara sama teman-teman yang punya anak-anak kebutuhan khusus juga. Memang nggak mudah juga untuk meyakinkan mereka ya. Soalnya mereka selalu nanya, Mbak Ri terapinya di mana? Obatnya apa? Psikolognya siapa? Gitu. Sekolahnya di mana gitu kan. Tapi saya merasa apa yang kita dapat ini sangat membantu. Bahkan gurunya juga bilang sama saya, sekarang kakak ini banget ya, maksudnya diajak ngomong ngerti, di ini ngerti gitu. Itu setelah pakai itu memang sangat perubahannya sangat pesat. Bahkan orang berpikir aku punya terapi khusus gitu. Maksudnya di luar sekolah, padahal saya nggak bikin terapi apa-apa lagi, udah cuma pakai itu aja gitu. Iya. Wow, luar biasa banget ya. Terima kasih banyak ya Mbak Ari. Semoga selalu semoga membantu ya betul. Ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Mungkin juga berkenal dengan teman kita juga yang punya anak yang berkebutuhan khusus ya. Mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih Mbak Ari. Ya, sama-sama Mbak. Oke, nah berikutnya ya ini saya merinding ya, terharu banget ya karena saya tahu lah ya kalau anak itu adalah benar-benar menurut orang tuanya adalah harta yang sangat berharga ya, yang mudah-mudahan bisa membantu semua. Nah ada lagi juga dua orang sepasang suami istri ya, sepasang suami istri yang saya anggap sudah seperti saudara